Pada pembahasan kali ini, Mimin ingin memberikan spoiler tentang chapter 488 God of High School. Walaupun Mimin nggak tahu bakal upload kapan, pastinya konten ini dibuat sebelum chapter 488 rilis. Dan sebelum ke pembahasan, Mimin ingin memberitahu bahwa gambar di komik tidak akan dipasang di video agar keselamatan kami terjaga. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut, Mimin akan menambahkan gambar yang mempresentasikan sesuai dengan pembahasan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Pada akhir chapter 487 kemarin, kita semua diperlihatkan Dewi Han yang terdampar di suatu tempat yang tidak tahu di mana. Dan yang mengejutkan adalah tempat itu belum diinvasi oleh Mujin Park. Dan juga di sana kita diperlihatkan sosok karakter perempuan yang mengaku sebagai istri dari Dewi Han. Pastinya hal ini membuat para pembaca akan bingung bagaimana bisa Dewi Han bisa menikah di saat yang genting seperti ini. Awalnya, Mimin mengira bahwa itu hanya bualan dia saja. Namun setelah melihat fakta bahwa dia sudah punya anak, itu membuat pembaca seperti kita bertanya-tanya kok bisa punya anak. Entah alur apa lagi yang akan terjadi kali ini. Tapi setelah kalian membaca chapter 488 nanti, pastinya semua pertanyaan itu akan terjawab satu persatu. Pada awal panel chapter 488, diperlihatkan kembali sosok karakter perempuan itu bersama Dewi Han yang sedang memetik buah. Di sana dia mengatakan bahwa tempat yang mereka tinggali sekarang masih normal seperti biasanya dan bahkan lebih subur dari musim kemarin. Namun dirinya bingung ketika mendengar di radio bahwa dunia luar sedang mengalami kiamat. Dan kemudian panel berganti. Di sana diperlihatkan perempuan tersebut mengatakan tentang kondisi Dewi Han yang mengalami amnesia setelah pertarungan melawan Mujin Park. Dan dia juga mengatakan bagaimana dirinya bertemu dengan Dewi Han. Ceritanya berawal ketika perempuan tersebut sedang berdoa agar para pria di desa yang pergi ke tempat lain untuk kembali. Saat dia sedang fokus berdoa, tiba-tiba sosok malaikat putih atau Nephilim membawa Dewi Han ke tempat tersebut, di mana kondisi Dewi Han saat itu dalam tak sadarkan diri. Dan panel berganti lagi, ketika mereka berdua masih asik bercerita, tiba-tiba muncul pulau terbang yang merupakan tanda bahwa pasukan dari Mujin Park datang untuk menginvasi. Karena hal itu, Dewi Han bersama perempuan tersebut langsung kembali ke tempat persembunyian dan di sana, Dewi Han disuruh untuk bersembunyi ke dalam goa. Ketika akan masuk ke tempat persembunyian tersebut, tiba-tiba muncul seekor kucing yang entah dari mana datangnya. Mimin merasa kalau kucing ini memiliki peran penting dalam cerita, atau mungkin dia adalah jelmaan Odin. Entah ini hanya firasat Mimin saja, soalnya saat pertarungan Dewi Han melawan Mujin Park, Odin di sana ikut membantu dan saat ini masih belum ada kabar dari dirinya. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Ketika pasukan dari Mujin sudah sampai ke tempat tersebut, seluruh penjaga dari pulau itu langsung berkumpul. Dan anehnya seluruh pasukan penjaga pulau tersebut adalah perempuan. Menurut Mimin, konsep cerita ini hampir sama seperti di One Piece, yaitu yang dimana seluruh pulau hanya diisi oleh perempuan dan untuk laki-laki memiliki derajat di bawah perempuan. Serta nama pulaunya sendiri juga hampir sama, yaitu Amazones. Dan setelah pasukan berkumpul, seluruh pasukan Amazones dan pasukan Mujin Park langsung melakukan pertarungan. Di mana awal pertarungan diperlihatkan pasukan Amazones yang mengeluarkan kekuatan pinjaman dan langsung melakukan penyerangan. Dan serangan tersebut berhasil mengalahkan salah satu pasukan dari Mujin Park. Akibat dari pertarungan itu, lokasi tempat pengungsian yang tersembunyi akhirnya hancur. Dan akhirnya seluruh pasukan Amazones dikalahkan. Mendengar kerusuhan itu, Dewi Han langsung keluar dari gua persembunyiannya dan tanpa dia sadari, salah satu pasukan Mujin langsung mendatanginya dengan tujuan untuk membunuhnya. Entah apa yang terjadi dengan kondisi Dewi Han yang lupa ingatan, dia melakukan pukulan tanpa mengeluarkan kekuatannya. Namun dampak dari pukulannya berhasil membuat seluruh pasukan Mujin kalah dan juga berhasil membuat pulau terbang tersebut berlubang. Pastinya hal itu membuat seluruh pasukan Amazones kaget dan bingung. Panel berganti, memperlihatkan Sujin Lee dan Morijin yang sedang menuju Pulau Naga, di mana letak Pulau Naganya adalah berada di tengah laut yang sudah kering. Laut kering ini terjadi akibat pengkhianatan Ryong yang merupakan garis keturunan Raja Naga.
dan juga akibat perburuan naga yang dilakukan oleh Xiao Chen yang terjadi di masa yang sama. Dan saat Morijin sampai di tempatnya, dia menggunakan sedikit kekuatan untuk membuka gerbangnya. Di mana gerbangnya sendiri adalah bongkahan tanah yang memiliki ukuran 10 kali gunung. Bisa dibilang kekuatan Morijin saat ini sangatlah hebat, soalnya dia hanya menggunakan sedikit kekuatannya untuk membuka gerbang yang ukurannya sangatlah besar. Dan di akhir chapter diperlihatkan bentuk dari kastil naga yang membuat Morijin tertarik. Bentuk kastilnya seperti kastil pada umumnya, namun bedanya ada 4 pilar penopang yang menopang kastil tersebut agar berdiri tegak. By the way, pilar yang digunakan untuk menopang kastil itu adalah Yaoi. Jika kalian lupa Yaoi itu apa, Yaoi merupakan senjata tongkat yang sering dibawa oleh Morijin dalam pertarungan. Tongkat ini memiliki kemampuan spesial yaitu bisa membesar, mengecil, memanjang, dan memendek sesuai perintah. Dan juga Yaoi ini memiliki ketahanan yang sangat kuat. Itu pernah dibuktikan ketika melawan Raja Giok sebelumnya, di mana Yaoi dapat menangkis serangan dari pedang Tathagata tanpa gores sedikitpun. Sekian dulu pembahasan chapter 488 dari kami. Menurut kalian, apakah di kastil naga ini Morijin mendapatkan kekuatan baru? Dan jika ada, kekuatan seperti apa yang kalian inginkan? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like jika menyukai video ini dan dislike jika kalian tidak menyukai video ini.